Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasuhin wa alhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanan kafarah wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, alhamdulillah masih diberi kesempatan kembali berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat Allah memberi kepada mereka payung arasy. Yawma la dhilla illa dhilluh, di saat itu tidak ada naungan melainkan hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan yaitu ketika di padang mahsyar, di saat tanah yang dipijak panasnya seperti timah yang mendidih, matahari 1 jengkal dari kepala, maka orang-orang pada kebingungan. Di saat itu ada 7 golongan di mana Allah SWT memberi kepada mereka payung. Payungnya payung arasy. Kata Maulana Ubaidillah, kata guru kita, di saat itu orang-orang yang dari 7 golongan ini didudukkan oleh Allah di atas ala kusbin min miskin, di atas tumpukan kasturi. 7 golongan itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun, orang laki-laki, qalbuhu yang hatinya mu'allaqun bergantung bil masajid dengan masjid-masjid. Maksud hatinya bergantung dengan masjid, kata para ulama, mereka memakmurkan masjid sehingga kalau selesai sholat hatinya pengen lagi ke masjid pada waktu berikutnya. Orang-orang yang memakmurkan masjid dimaksud qalbuhu mu'allaq bil masajid. Mudah-mudahan termasuk kita. Kemudian juga disebutkan rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dzakarallaha khaliyan, berzikir kepada Allah di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi maksudnya sendirian di tempat yang sepi itu berzikir kepada Allah. Fafadat ainahu, lalu kemudian berlinang air matanya. Berzikir kepada Allah dalam keadaan waktu yang sunyi. Maka orang-orang dulu mereka selalu menyiapkan tempat di rumahnya itu, tempat untuk ruangan khusus untuk muslah. Muslah itu bersunyi diri di situ untuk khusus berzikir kepada Allah, merenungi, bertafakkur. Ini sebagaimana yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, yaitu di satu gua namanya Gua Hira. Baginda Nabi SAW bersunyi diri di Gua Hira itu, meninggalkan dari keramaian, bermuzlah. Nah, ini amalan yang perlu kita buat di rumah kita. Ada ruangan khusus di mana ruangan itu kita setting untuk keluarga kita yang perempuan, mulai istri kita, anak perempuan kita sholat fardu di situ. Kemudian kita sholat sunnah di situ, kita sholat tahajud di situ, kita sholat hajat di situ, di
rumah. Kemudian kita menggunakan ruangan itu untuk zikir kepada Allah. Malam jam 2, jam 1 bangun, ambil air wudhu, kemudian masuk di ruangan itu, pintunya ditutup, lampunya dimatikan sehingga gelap. Sholat taubat 2 rakaat, kemudian duduk berzikir kepada Allah. Disitulah kita merenungi kondisi kita, banyaknya dosa, sehingga berzikir, beristighfar, berlinanglah di situ aja. Maka itu kata Nabi, dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dzakarullah, berzikir kepada Allah khaliyan di tempat yang sepi, fafadat ainahu, lalu berlinang kedua air mata. Itu termasuk amalan yang perlu kita buat. Nabi bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang pertama, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Termasuk mata yang hirosah karena Allah. Maka dulu di zaman Nabi ada amalan namanya hirosah. Hirosah itu menjaga serangan musuh. Jadi sebagian istirahat, sebagian berjaga-jaga dari serangan musuh. Nah, itu mata yang seperti itu tidak disentuh api neraka. Maka amalan hirosah ini bagus. Misalnya masjid nih, masjid kita ada yang hirosah, menjaga-jaga dari adanya orang yang berbuat buruk di masjid. Sehingga dibuat hirosah. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi, miliknya Allah. Maka dari hadis di sini sebagian ulama berfatwa hukumnya haram mengunci masjid. Masjid tidak boleh dikunci. Kalau dikunci hukumnya haram. Kok bisa haram? Karena masjid dibuka untuk umum. Dan nanti kalau dibuka tidak dikunci, nanti banyak maling, hilang barang-barang di masjid. Ya kamu buat amalan hirosah masjidnya. Jangan gara-gara nanti barang di masjid hilang, kamu tidak hirosah. Itu diperintah oleh Nabi. Kalau tempatnya nggak aman, hirosah. Jadi masjidnya jangan dikunci, bebaskan untuk umum. Bahkan masjidnya itu diberikan fasilitas-fasilitas. Apalagi masjid pinggir jalan. Semua orang yang mau mampir bebas. Ada tempat hirosahnya, posnya. Bahkan disiapkan kulkasnya, dikasih minumannya. Sehingga nah itu, jadi masjid itu, amalan masjid itu 4. Yang pertama, ad-da'wah ilallah, ngajak orang taat kepada Allah. Itulah muadzin. Muadzin itu ngajak orang taat sama Allah. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Ad-da'wah ilallah. Kemudian yang kedua, amalan masjid itu adalah ta'lim wa ta'allum. Ada majelis ta'limnya. Jadi kalau masjid gak ada majelis ta'limnya, itu belum mirip seperti masjidnya Nabi. Masjid Nabi itu ada 4 ini. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum. Kemudian yang kedua ada zikir wal ibadah. Ada orang yang makmum, ada yang orang sholat berjamaah, ada orang yang zikir di situ, ada orang yang itikaf di situ. Itikaf sambil hirosah. Kemudian yang keempat, khidmah. Ada pelayanan-pelayanan dari masjid itu kepada orang yang datang di masjid. Maka masjid tidak boleh dikunci. Kalau dikunci hukumnya haram. Alasan apapun. Sampai alasan nanti kalau nggak dikunci barang saya hilang, barang masjid hilang. Supaya nggak hilang ada apa? Hirosah. Nah, hirosah tadi, kembali ke amalan hirosah tadi, itulah makna
ainun batat tahrusu fisabilillah, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, termasuk berjaga-jaga di jalan Allah hirosah tadi. Jadi dapat amalan itu hirosah. Kelihatannya ngobrol, minum kopi, makan snack, nah, kan? Tapi ternyata itu amal hirosah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa ainun bakat min khosyatillah, mata yang digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Jadi ada dua mata kata Nabi yang tidak disentuh oleh api neraka. Kata para ulama, kalau matanya enggak disentuh, bukan sekedar matanya terus kakinya, tangannya terbakar, enggak. Kalau matanya enggak disentuh api neraka, maka seluruh tubuhnya maksudnya. Kenapa disebutkan mata? Mata itu di depan dan itu perkara yang mulia di kepala, di kepala dan muka. Maka kalau matanya enggak disentuh, maksudnya seluruh tubuhnya, maknanya selamat dari api neraka. Maka yang seperti itu kata para ulama, minimalnya kita mengerjakan dari segala apa yang kita dengar dari informasi agama, minimal kita mengerjakannya seumur hidup sekali. Syukur-syukur sering-sering kali. Sebagaimana sholat tasbih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi memberikan saran sholat tasbih itu, kata Ibnu Abbas, kata Nabi, kerjakanlah seminggu sekali. Kalau tidak mampu seminggu sekali, kerjakanlah setiap malam. Kalau tak mampu setiap malam, maka seminggu sekali. Kalau nggak mampu seminggu sekali, maka kerjakan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak mampu, kerjakan 1 tahun 1 kali. Itu sholat tasbih. Sholat tasbih itu sholat yang di dalamnya membaca tasbih 1 rakaatnya 150 kali. Berapa? 150 kali. 150 kali itu dalam 1 rakaatnya. Berarti kalau 2 rakaat 300 kali. 1 rakaatnya 70 kali. Coba dihitung. 15 kali setelah baca Fatihah. 10 kali ketika rukuk. Berapa sudah? 25 ya. 10 kali ketika i'tidal. 35. 10 kali ketika sujud. 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud. 10 kali lagi ketika sujud. 10 kali sebelum bangkit dari sujud. 75. 75 1 rakaatnya, berarti 2 rakaatnya berapa? 70, 100. Itu benar. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat, 1 rakaatnya baca tasbih 75 kali. 15 kali setelah Fatihah. Jadi bacanya sama, cuman ada tambahan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 15 kali sesudah bacaan surat. Di Fatihah baca surat, di situ baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Kemudian ruku. Setelah bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, baru baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah 10 kali. Kemudian bangun dari ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca tasbih lagi 10 kali. Kemudian ruku, kemudian sujud. Dalam sujud, setelah bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tasbih 10 kali. Kemudian bangun dari sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Setelah bacaan itu baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Habis itu baca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum tegak menuju rakaat kedua, duduk dulu. Jalsatul istirahah. Baca di situ tasbih 10 kali. Sehingga dalam 1 rakaat 75 kali. Kalau 2 rakaat 150 kali. Kalau 4 rakaat
300 kali. Di tasbih, sholat tasbih itu 4 rakaat. Kalau dikerjakan di malam hari, maka setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Berarti kalau 4 rakaat 2 kali salam. Kalau dikerjakan di siang hari, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Kenapa dibedakan? Karena dalam kitab Subulus Salam disebutkan sabda Nabi, sholatul lail masna masna. Sholatul lail, sholat yang dikerjakan di waktu malam, masna masna, 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tasbih. Maka minimal kata Nabi kerjakan setahun sekali. Kalau mampu setiap malam. Kalau nggak mampu lebih setiap malam, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nggak mampu, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak mampu, setahun sekali. Kalau setahun sekali nggak mampu, mati saja. Ini minimalnya kita mengerjakan sholat tasbih seumur hidup sekali, sehingga kita mengerjakan apa yang diarahkan Nabi. Seperti misalnya sholat istisqa, minimal seumur hidup sekali. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Sholat hajat, apa saja yang sunnah-sunnah itu, yang sunnah-sunnah minimal seumur hidup sekali. Sholat duha sekali. Iktikaf minimal seumur hidup sekali. Syukur-syukur sering-sering kali. Yang sunnah-sunnah itu sering-sering. Masya Allah. Maka mata yang 2 mata tidak dibakar api neraka. Mata yang hirosah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi dari Yaman. Abu Musa al-Ash'ari. Kata Sayyidina Abu Musa, ya ayyuhan nas ubku fa illam tabku fatabakau fa inna ahlan nar yabkuna dumu hatta tanqati'a summa yabkuna dima hatta law ujriya sufunu lasar. Ini kata Abu Musa al-Ash'ari. Jadi nasihatnya sahabat nih kalau kita renungin, kalau kita amalkan selamat kita. Nasihat-nasihatnya sahabat, nasihatnya Nabi. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ubku, menangislah kalian semua di dunia ini, menangis karena Allah. Fa illam tabku, bila kamu tidak bisa menangis, fatabakau, maka berpura-puralah menangis. Jadi suruh pura-pura dulu, ketika sudah nangis baru disungguh-sungguh karena Allah. Fa inna ahlan nara, sebab penghuni neraka nanti di hari kiamat, yabkuna dumu, mereka menangis dengan mengalirkan air mata, hatta tanqati'a, sehingga air matanya habis. Tanqati itu maksudnya sudah enggak keluar lagi, habis air matanya. Masih nangis terus. Summa yabkuna dumu, summa yabkuna dima, maka mengalirlah air mata dengan air mata darah. Air mata yang biasa itu sudah habis, masih nangis terus. Akhirnya keluarlah air mata darah. Ini penghuni neraka, kata Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, mereka menangis, mengalirkan air mata, air matanya habis, masih menangis, berganti dengan air mata darah. Yang mengalir itu air mata darah. Masya Allah. Hatta lau ujriya sufunu, sehingga saking banyaknya air mata darah itu yang mengalir dari mata para penghuni neraka, lau ujriya, andaikan dilayarkan as-sufunu, kapal-kapal yang besar, lasaro, sungguh kapal itu akan bisa berlayar saking banyaknya air mata. Itu kata Abu Musa al-Ash'ari, itu air mata darah di neraka nggak ada gunanya lagi walaupun air mata darah. Tapi kalau di dunia ini kita nangis, nggak usah air mata darah,
kata Nabi, satu tetes air mata yang jatuh dari matanya karena takut kepada Allah, itu nanti akan menjadi pemadam api neraka. Kita nangis, doa nangis. Kalau kita ini di dunia ini banyak menangis kepada Allah, maka di akhirat banyak tertawa. Maka dalam hadis disebutkan, siapa yang di dunia ini banyak menangis karena takut kepada Allah, maka dia nanti akan banyak tersenyum. Siapa orang di dunia ini banyak tertawa, maka di akhirat banyak menangis. Ya, kalau orang di dunia ini banyak tertawa, maka di akhirat nanti banyak menangis. Kalau orang di dunia ini banyak menangis, tapi menangisnya tadi karena Allah tadi. Kalau menangis karena dunia itu nggak ada nilainya. Menangis karena dompetnya hilang, isinya duit 100.000, 100 juta. Kalau 100.000 masih tahan kali. Kalau 100 juta nangis, nangis. Tapi ketika dia tidak sholat berjamaah di masjid, tidak pernah nangis. Nah, mestinya kalau nggak mampu datang di tempat-tempat yang baik, itulah yang perlu kita tangisi. Kenapa saya ini jadi malas begini? Itulah ketika musola di rumah kita ini tutup pintu, ngadep kiblat, renungin. Saya ini sudah umur sekian. Saya ini terus renungin. Saya ini hamba Allah, hidup di dunia Allah, di bawah langit Allah. Tengok kanan, tengok kiri, gelap. Nanti kalau saya mati masuk kubur, gelap. Kalau di sini gelap, saya digigit ular, saya teriak, istri saya bangun. Tapi kalau dikubur, saya teriak sendirian. Nah itu, yang seperti itu perlu itu dipikirkan itu. Namanya tafakkur. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittin aw sab'in sana. Itu masuk dalam ibadah tafakkur. At-tafakkuru sa'atan, merenung sebentar. Kata Nabi, khairun lebih baik min ibadati sittin sab'in sana, dari ibadah 60-70 tahun. Ini amalan yang mereka jadi Nabi. Habis sholat 2 rakaat, sholat taubat, merenung. Nah itu amalan tafakkur. Jadi kita ini harus banyak merenung. Merenung itu maksudnya memikirkan. Nah, dan itu juga termasuk perintah tafakkur. Itu diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, faltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, itu dibaca terus ketika khutbah Jumat itu. Faltanzur nafsun, hendaklah setiap orang memikirkan. Diperintah oleh Allah supaya setiap orang memikirkan. Apa yang dipikirkan? Ma qaddamat lighad, apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari besok. Nah, itu Quran. Hendaklah setiap orang memikirkan sejauh mana persiapannya menghadapi hari besok. Ma qaddamat, apa yang sudah dia siapkan. Qaddamat itu dikerjakan untuk kemudian disimpan. Itulah amal-amal baik. Setiap amal baik yang kita kerjakan ini langsung disimpan di surga. Setiap amal buruk yang dikerjakan langsung disimpan di neraka. Maka qaddamat lighad. Nah, ini kita pikirkan. Saya hidup ini nyiapkan api apa menyiapkan taman di surga, apa api yang membara? Karena setiap hari selalu terjadi dua, baik buruk. Baik tiket ke surga, buruk tiket ke neraka. Maka ketika kita baik, syukur. Ketika terjadi buruk, istighfar. Astagfirullah. Sehingga nanti dihapus, keburukan tadi dihapus. Kalau kita ini mau istighfar, kata Nabi, la shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Dosa itu kalau di dosa kecil, kalau dikerjakan terus menerus, maka dia jadi besar. La shaghair ma'al istimrar, tidak jadi dosa kecil. Kalau yang kecil istimrar,
istimrar itu terus menerus dikerjakan, jadi besar. Itulah yang diistilahkan dikit-dikit akhirnya jadi bukit, dikit-dikit akhirnya jadi bukit. Wala kabair ma'al istighfar, tidak akan ada dosa besar kalau dosa besar itu disertai dengan taubat. Tapi jangan tobat sambel. Tobat sambel itu gimana Pak Ustadz? Hilang pedasnya, makan lagi. Jangan. Kalau taubat itu taubat nasuha. Taubat nasuha itu disertai penyesalan dan tidak akan kembali lagi kepada dosa itu. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi-kondisi yang baik seperti ini. Kita syukuri, alhamdulillah, alhamdulillah. Kondisinya seru, selalu zikir. Maka alhamdulillah kesempatan-kesempatan seperti ini masih diberikan Allah kepada kita. Diberi sholat berjamaah, diberi majelis zikir. Inilah kondisi-kondisi yang menyebabkan kita insya Allah diberikan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu diberikan Allah kepada orang yang punya amal baik yang berkesinambungan. Maksud berkesinambungan gimana? Setelah selesai bersambung, nanti sambung lagi. Seperti sholat berjamaah subuh, selesai subuh nanti sambung zuhur. Zuhur berjamaah, setelah zuhur nanti sambung asar. Pada akhirnya tak tersambung karena koneksi sudah putus. Koneksi apa itu Pak Ustadz? Nyawa sudah putus. Jadi habis subuh ini antara subuh ternyata nggak nyampe zuhur. Tak apa-apa, mati dalam keadaan terus sampai hari kiamat. Nah, itulah yang sering kita sampaikan sabda Nabi, "Mamma tamurabito." Siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal, ujriya madu ila yaumil qiyamah, dihitung amal terus sampai hari kiamat. Kalau nyambung sholat habis subuh, terima kasih ya Allah, subuh ini Engkau berikan saya nikmat bisa sholat berjamaah di masjid Baitul Ma'mur. Beri kesempatan lagi ya Allah, kaget zuhur ya Allah. Zuhur ternyata nggak nyampe zuhur, koneksi sudah habis, maka dihitung sholat terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Punya amal berkesinambungan, majelis taklim kayak gini setiap pagi Selasa kita duduk di sini. Nanti kemudian bersyukur, alhamdulillah. Kemudian bersyukur, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Selasa pagi ini amalan setiap minggu kami duduk di majelis ilmu ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Berikan kesempatan lagi Selasa minggu depan. Nggak nyampe ke Selasa minggu depan, koneksi sudah habis, sinyal sudah putus. Masya Allah. Maka dihitung aja terus sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi nikmatnya hidup itu ini. Dan ini bukan mau kita, ini mau Allah. Kita duduk didudukkan, kita datang didatangkan. Di programnya Allah untuk kita ini Masya Allah baik. Dibuat kita nyebut-nyebut nama Allah, ini baik, ini bukan mau kita. Kalau Allah nggak mau dengan kita, nggak bisa ini program ini, nggak bisa. Mogolah siapa yang ngajak, kalau nggak diprogram oleh Allah nggak bisa. Buktinya baginda Nabi Muhammad SAW ngajak Abu Jahal, ngajak Abu Lahab, nggak mau. Apakah Nabi rugi? Enggak rugi walaupun yang diajak nggak mau. Karena bukan tugas Allah. Harus yang diajak harus mau.
tugasnya ngajak saya. Mau alhamdulillah, belum mau diajak lagi. Ternyata kalau tidak ada hidayah, walaupun diajak, Nabi sedih pamannya nggak bisa masuk Islam, maka turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu kehendaki, tidak bisa menjadikan baik orang yang kamu kehendaki. Walakin Allah, akan tetapi hanyalah Allah yahdi, yang akan bisa memberi petunjuk, mayyasha, kalimatnya mayyasha, orang yang dikehendaki Allah, baik, maka jadi baik. Jadi kalau kita nengok kondisi kita kok oleh Allah dikehendaki baik, ini nikmat yang besar, lebih nikmat daripada nikmat dunia. Nikmat itu ada dua. Yang pertama hissiyah, yang kedua ma'nawiyah. Nikmat itu ada dua. Yang pertama hissiyah, yang kedua ma'nawiyah. Nikmat hissiyah adalah nikmat yang bisa dirasakan oleh panca indera. Dirasakan oleh mulut, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Itu nikmat yang tampak, hissiyah namanya. Nikmat hissiyah bisa dirasakan oleh mulut, bisa dimakan, bisa dipegang oleh tangan. Nikmat duit, nikmat kendaraan, nikmat baju, pakaian, nikmat hissiyah. Ada lagi namanya nikmat yang kedua, nikmat ma'nawiyah. Nikmat ma'nawiyah itu adalah nikmat yang tidak kelihatan. Seperti hati bisa syukur, bisa sabar, tidak sombong. Itu nikmat ma'nawiyah. Duitnya bisa jadi amal, nikmat ma'nawiyah. Duitnya jadi amal, kakinya bisa berjalan ke masjid, nikmat ma'nawiyah. Nikmat ma'nawiyah itu nikmat amal. Nah, nikmat hissiyah ini jangan menjadi sekedar nikmat hissiyah. Bagaimana hissiyah ini jadi nikmat ma'nawiyah? Segala perkara-perkara nikmat-nikmat yang tampak ini, bagaimana jangan hanya sekedar menjadi nikmat yang kita rasakan, tapi bagaimana nikmat itu berubah menjadi nikmat ma'nawiyah, menjadi amal. Duitnya jadi amal, mulutnya jadi amal, telinganya jadi amal, semua jadi amal. Kebunnya jadi amal, masuk kebun dengan doa Masya Allah. Wa idza dakhalta jannataka qulta Masya Allah, la quwwata illa billah, masuk kebun. Nanti kalau beres karet, batang karetnya jadi tasbih. Satu batang karet kita zikir, sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha. Satu batang karet 3 kalimat la ilaha illallah. Di jadwal hari ini, kemarin zikir kalimat la ilaha illallah, hari ini zikir kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau batang karetnya 1 hektar ada 500, maka selesai dia ini batang karetnya, tapi bukan sekedar mendapatkan karet, tapi batang karetnya itu jadi tasbih. Masya Allah, itu kebunnya orang iman itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup insya Allah. Ada yang mau tanya? Jadi kalau orang beriman itu, kata para ulama, seluruh nikmatnya jadi nikmat ma'nawiyah, jadi amal semua. Sampai kentutnya pun jadi amal. Mengeluarkan angin jadi amal. Habis kentut doa, apa doanya kentut? Sudah apa belum? Doa kentut. Banyak orang belum hafal doa kentut. Ya, kita ikutin doa kentut. Kok kentut itu buang air, buang angin, Allahumma alhamdulillah. Ikutin, alhamdulillah.
alladzi adhaba anni al-adza wa afani. Itu doa kentut juga itu. Kita paham itu doa keluar dari WC. Ya doa kentut itu. Artinya, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengeluarkan dari saya kentut. Di mana bilang Kau tidak keluarkan kentut ini bermasalah di perut saya. Itu artinya, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi adhaba 'anil adza. Engkau telah mengeluarkan angin dari perut saya, di mana kalau tidak keluar ini bermasalah di perut saya. Wa afani, lalu jadilah saya sehat. Itu kita ini tahu bahwa doa itu doa ketika buang air besar dan keluar dari WC kan bacaan doa itu. Itu juga keluar kentut itu doanya. Waduh, baru tahu Ustaz, ternyata kentut itu ada doanya ya. Itu. Lah, orang itu kalau nggak bisa kentut, nggak keluar angin 40 hari aja. Wah, bermasalah itu. Itu doanya kentut. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi adhaba 'anil adza. Engkau ya Allah yang telah mengeluarkan dari saya kentut ini, di mana bila tidak keluar bermasalah di perut saya. Wa afani, dengan sebab keluar kentut ini jadilah saya sehat. Itu artinya itu. Akhirnya kentut dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena doa. Jadi kentutnya pun jadi amal, apalagi yang lain. Kalau kentutnya aja jadi pahala, gimana ibadahnya? Nah, itulah hidup namanya rezeki ma'nawiyah, bisa beramal, di setiap amal bisa jadi amal. Alhamdulillah. Baru tahu saya Pak Ustadz, kalau itu ternyata juga doanya kentut. Jadi segala perkara yang keluar dari perut kita, kalau nggak keluar menyakitkan, kencing, kotoran besar, termasuk angin, itu doanya tadi. Alhamdulillah, alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Bagus ditambah sebelumnya ghufranaka. Ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu doa apa Pak Ustaz? Doa keluar dari WC. Ini saya kan kentut. Ya kamu di WC keluar apa? Keluar kencing. Keluar apa lagi? Keluar kotoran. Kalau nggak keluar masalah. Nah kentut keluar apa? Keluar angin. Kalau nggak keluar masalah. Kata guru saya, almarhum Zairot, itu satu kentut nilainya 50 juta. Nah, kalau ada orang 40 hari tidak bisa kentut, dibawa ke rumah sakit, lalu dioperasi. Habis selesai operasi bayar 50 bisa kentut. Nah, senang semua itu yang ada di sekelilingnya itu. Walaupun busuk kentut itu. Kentut lagi Pak, busuk. Enggak apa-apa kentut itu. Nikmat. Kadang itu nikmat tak rasa. Kentut aja nikmat, apalagi yang lain. Gimana orang terus mengatakan, yang mau saya syukuri apa? Saya itu nggak punya apa-apa. Ya Bapak bisa makan enak, kencing enak, apa bukan nikmat? Coba nggak bisa kencing enak. Kencing ada orang kencingnya harus pakai selang. Loh kita ini lancar, maka habis dari WC harus gupronaka itu, Alhamdulillah itu harus bangga, senang. Alhamdulillah, alladzi adzaba 'anil adza wa afani. Tapi jangan disuarakan, di hati aja. Doanya buang angin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita. Semoga bulan depan, minggu depan bisa berjumpa kembali. Inilah kata Nabi, seperti ini taman surga. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kamu melewati pertamanan surga, farta'u. Kamu masuk di situ, nikmati apa yang ada di sana. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Taman surga itu apa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, majalisud dzikri, majalisut ta'lim. Taman surga itu majelis-majelis zikir
majelis-majelis taklim, tempat-tempat yang baik, tempatnya sholat kayak masjid itu taman surga juga, masjid taman surga. Maka kelihatan kalau masih di dunia ini nggak ada manfaat. Tapi nanti kalau ada satu riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi kata Al-Imam An-Nawawi nggak apa-apa disampaikan riwayat ini, karena berkaitan dengan fadhailul amal boleh. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya masjid-masjid ini nanti akan menjadi kendaraan nyebrang sirat. Imamnya supir, ini Ustadz Rohadi nanti ini bagian nyupir. Nyupir masjid Baitul Ma'mur. Masya Allah. Makmumnya penumpang. Muazzin yang suka manggil Pak Ali ini, itu kondektur. Masuk. Wah, itu pernah ke kita renung ini, itu kendaraan ini lebih mewah daripada mobil Pajero, Alphard. Kecil itu. Ini masjid ini. Masjid ini kendaraan nyebrang sirat. Imamnya dialah supir, muadzinnya dialah kondektur. Kondektur apa? Konektor. Kenek ya? Konektor. Bagian manggil-manggil itu. Ayo Palembang. Ini Palembang, iya. Kalau ini manggil surga. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu dipanggil. Makmumnya itulah penumpang. Masya Allah. Kalau nggak pernah numpang, tiba-tiba di akhirat mau numpang, nggak dapat itu. Menyeberang sirat. Mudah-mudahan di masjid ini jadi kendaraan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanya? Silakan. Gimana Pak Haji? Silakan. Saya tuh mau memindahkan makam ada sebagian Ya. Kalau kata uzur yang tidak boleh itu tidak boleh. Bagaimana hukumnya? Iya, memindah kuburan itu ada dua pendapat. Boleh dan tidak boleh, tergantung alasannya. Kalau ada uzur, misalnya kuburannya di pinggir laut, sehingga kalau tidak dipindahkan nanti terkikis air, ombak, kemudian bisa terhanyut, nah itu boleh dipindahkan. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh. Tapi kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau misalnya untuk disatukan dengan keluarganya supaya dekat, sebagian ada yang memperbolehkan. Ya, kembali kepada tujuan kita. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illat wujudan wa adaman. Jadi hukum itu tergantung illat, tergantung sebabnya. Ada sebab, ada hukum, tidak ada sebab, tidak ada hukum. Maksudnya ada sebab, misalnya sebab tadi di pinggir laut, kalau tidak dipindahkan jadi kehanyut air, ini sebab, maka boleh. Ya boleh, itu mubah namanya. Seperti itu mubah. Kalau yang seperti di pinggir laut tadi bisa masuk kategori ya wajib. Ada lagi? Pagi hari kita di Masjid Baitul Ma'mur. Insyaallah. Inilah taman-taman surga. Berkumpul bersama orang-orang soleh di masjid-masjid Allah. Semoga kita bisa istiqomah. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum. Ini jenderalnya.